Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua. Baik. Alhamdulillah. Sekarang pagi hari ini kita selalu senantiasa diberi kesehatan. Yang tidak hadir, ada anak ibu yang tidak hadir kira-kira hari ini. Silakan masuk. Boleh nggak di kanannya nak? Bayu. Bayu kenapa? Ada yang tahu keterangannya anak? Ada yang meninggal. Iya. Mudah-mudahan nanti yang tidak masuk yang sakit diberikan kesehatan dan dapat mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Anak ibu sebelumnya itu coba sebelum pelajaran kita semangat dulu ya. Coba pengen lihat tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, untuk sebagai rasa cinta tanah air kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Menjadi bangsa satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Ayo, kita baca doa sesuai dengan menurut ajaran agama. Doa dimulai. Baik, anak-anak ibu, hari ini ibu akan menerangkan materi pelajaran kita, yaitu lihat karena cahaya. Tentunya anak-anak ibu ada yang tahu apa itu cahaya? Ayo, ada yang tahu apa itu cahaya? Ada yang tahu? Ayo, anak, singkatan dari cahaya itu apa? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Jadi setiap cahaya yang timbul yang keluar dari baik itu cahaya buatan dan cahaya alam. Nah, ibu sedikit bercerita. Ya. Keluarga Budi sedang berkumpul di ruang keluarga. Ya. Ibu dan Buni sedang membaca buku, sedangkan adiknya itu sedang tiba-tiba lampu mati. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Doni? Apa yang dilakukan oleh Doni? Menyalakan lampu solaris. Ya, Doni menyalakan senter. Nah, senter tadi fungsinya untuk apa? Untuk apa senter? Untuk menerangi ruangan yang gelap. Ruang gelap itu tentunya dapat dilihat kalau kita menggunakan cahaya berupa senter. Terus benda apa lagi nak yang dapat menerangi kira-kira menerangi lingkungan atau alam kita ini, ruangan kita ini? Api, apa lagi? Apa lagi? Matahari. Lilin. Bagus. Oke. Nah, jadi cahaya itu memiliki dua
kita akan mengetahui sifat-sifat dari cahaya. Tadi ulangi tadi, cahaya adalah apa? Cahaya apa tadi? Apa tadi cahaya? Cahaya adalah Gelombang elektromagnetik yang dapat kita kemana-mana. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja sifat-sifat dari cahaya. Nah, ada berapa sifat-sifat cahaya? Ada berapa? Ada enam. Pertama, cahaya merambat lurus. Apa itu cahaya merambat lurus? Cahaya yang tidak bisa Bisa diubah arahnya. cahaya yang tidak bisa diubah arahnya. Itu adalah cahaya merambat lurus. Yang kedua, apa lagi? Cahaya yang bisa dipantulkan. Apa contohnya? Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Iya, ketika kita letakkan kaca di depan kita terangkan, maka cahaya itu akan dapat dipantulkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Cahaya yang dapat mengenai Hah? Cahaya dapat menembus benda besi. Apa contohnya? kita bisa melihat jelas dari Nah, ketika kita meletakkan gelas, terus kita senter, maka senter tadi menembus, ya. Selain itu, selain senter, selain gelas apa saja? Hah? Kaca. Apa lagi? Plastik. Sifat cahaya yang keempat apa saja? Apa lagi? Cahaya bisa dibiaskan. Cahaya yang bisa dibiaskan. Contohnya apa? Cahaya yang dapat dibiaskan. Apa? Cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Dibelokkan. Dengan cara apa? Contohnya, kita masukkan air ke dalam gelas, ya, ke dalam gelas, kita masukkan sendok, maka sendok itu akan seperti seolah-olah seperti patah. Nah, itu namanya adalah cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, yang kelima apa lagi? Cahaya bisa diuraikan. Nah, cahaya yang dapat diuraikan. Apa aja contohnya? Yang cewek, apa yang dapat diuraikan? Ayo. Nah, apa tadi Farid? Mana surat Farid? Baca Farid. Ayo. Alfan boleh. Fatan. Fatan apa itu ya? Cahaya yang dapat diuraikan, Fatan? Cahaya Hah? Contohnya, kertasnya pelangi di atas, ya, kertas berwarna putih. Nah, nanti ibu akan membagikan kelompok kalian. Sebelum itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, nanti tugas kalian, ibu akan mengelompokkan dari beberapa kalian membuat tugas apa saja sifat cahaya yang dapat merambat lurus. Terus apa lagi? Cahaya yang dapat dipantulkan, cahaya yang dapat dibiaskan, terus cahaya yang dapat menembus benda bening, dan cahaya yang dapat diuraikan. Nah, baik, ibu akan membagi kelompok kalian mempraktekkan bagaimana cara, ya, apa itu sifat-sifat dari cahaya. Oke, jelas. Nah, sekarang kita perhatikan, ibu, kita akan melihat bagaimana cahaya merambat lurus itu. Ini contohnya, ayo. Nah, ini namanya apa? Cahaya yang merambat. Kenapa? Ketika cahaya itu dipantulkan, maka akan nampak apa? Cahaya di depannya. Nah, ini adalah cahaya yang merambat lurus. Nah, selanjutnya cahaya yang dapat dipantulkan. Ya. Cahaya dipantulkan. Nah, bagaimana cermin itu bisa dikatakan cahaya dapat dipantulkan? Bagaimana? Nih, contohnya. Coba sini. Tuh, lihat nak ya. Ketika cahaya ini, ya, dipantulkan atau
disenterkan ke cermin, maka dia akan memantul. Nah, itu namanya cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana cara cahaya yang dapat dibiaskan. Nih, contoh cahaya yang dapat dibiaskan. Kita siapkan apa nih? Gelas. Gelas ini nanti kita masukkan pena ke dalamnya. Tuh, apa yang terjadi? Penanya terlihat patah. Apa yang terjadi? Penanya Penanya terlihat patah. Nah, ini disebut dengan cahaya yang dapat apa? Dibiaskan. Nah, terus cahaya yang dapat menembus benda bening. Ini cahaya yang bening. Nih, kita ada gelas. Terus ada kita senterkan. Coba nak praktek. Tuh, dapat kita lihat cahayanya? Dapat kita lihat? Nah, dapat kan? Nih. Nah, ini namanya cahaya apa? Nah, bisa diembus dengan kertas ini. Nah, untuk cahaya yang dapat diuraikan itu, kita dapat melihat di luar. Ya, dapat di luar. Nanti kertas ini kita masukkan ke dalam gelas ini, ya. Dari yang praktek kita tampilkan tadi, itulah contoh-contoh sifat-sifat dari cahaya. Dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya mengalami pergerakan miring melalui medium yang berbeda kondisi kepadatannya. Ketika cahaya itu dimasukkan ke depan kita melurus, maka itu namanya adalah cahaya menambah lurus. Oke anak-anak ibu, apa yang ibu sampaikan tadi? Kira-kira ada yang pertanyaan? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Nah, minggu depan kita akan melanjutkan percobaan selanjutnya ya, untuk bisa lebih dipahami lagi. Nanti di rumah boleh kalian praktekkan ya.